Belanda datang pertama kali ke wilayah Nusantara melalui satu rombongan armada pada tahun 1596. Tahun demi tahun berjalan, abad berganti, Belanda kemudian menjelma menjadi penguasa sebagian besar wilayah Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Padahal Belanda adalah negara yang jauh lebih kecil dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit daripada Kepulauan Nusantara. Bagaimana dengan jarak ribuan kilometer dari tanah asalnya? Dengan hanya mengirim armada-armada perang dan rombongan dagang, mereka bisa menguasai politik dan memerintah Kepulauan Nusantara. Sebelum lanjut, kami harap Anda jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan lonceng yang ada di bawah ini. Penjajahan Belanda tidak langsung terjadi begitu mereka menginjakkan kaki di Nusantara, tetapi merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, berlangsung selama beberapa abad, dan melewati puluhan generasi sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Mereka mula-mula membuka hubungan dagang dengan para penguasa lokal, sebelum akhirnya memonopoli berbagai komoditas penting. Mereka selanjutnya membangun kongsi dagang. Belanda mendirikan VOC yang diberikan otoritas menjalankan perdagangan, membangun kekuatan militer, dan menerapkan campur tangan dalam politik pribumi. Belanda dengan cukup jeli dan teratur melibatkan diri dalam persaingan politik antar kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mereka memihak dan membantu satu kerajaan tertentu sekaligus terus memperuncing permusuhan antar kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Nusantara umumnya adalah kerajaan-kerajaan kecil dan tidak semuanya akur. Hal ini dijadikan senjata oleh VOC untuk melakukan monopoli. Mula-mula, VOC menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan tersebut dan melobi mereka untuk menjauhi para pedagang Eropa selain Belanda. Sebagai contoh kasus, Belanda mencampuri persaingan politik kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dengan memihak kerajaan Gowa, menjalin sekutu dengan mereka, lalu memaksakan monopoli perdagangan. Ketika monopoli Belanda dirasa sudah sangat merugikan, hubungan kerajaan Gowa dengan Belanda akhirnya memanas. Dan dengan strategi politik mereka, pada tahun 1680-an, seluruh Sulawesi Selatan telah mengakui kekuasaan Kompeni atau VOC Belanda. Kurang dari satu abad setelah kedatangan mereka, Belanda yang awalnya mengirim beberapa rombongan dagang telah menjelma menjadi penguasa yang memerintah di kawasan Sulawesi Selatan. Belanda juga melibatkan diri dalam persaingan politik internal kerajaan. Mereka memihak salah satu kandidat, membantu mereka untuk berkuasa sebagai pemerintahan boneka dan mengambil alih kendali. Selain melalui intrik dan strategi politik yang teratur, Belanda juga unggul dalam bidang teknologi dan persenjataan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan kecil yang mereka lawan. Keunggulan persenjataan dapat dikatakan sebagai capaian besar negara-negara Eropa yang memuluskan langkah mereka menjalankan kolonialisme dan imperialisme di benua Amerika, Afrika, dan Asia. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan pengetahuan adalah modal untuk berkuasa. Pengetahuanlah yang dijadikan sebagai langkah politik jitu, dan persenjataan kuat oleh bangsa Belanda hingga membuat mereka menguasai kawasan Hindia Belanda yang 40 kali lebih luas dari wilayah kerajaan induk mereka. Terima kasih telah menonton video kami. Channel ini akan terus menyediakan konten informatif dan edukatif yang lain. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan.